Sering sekali kita mendengar sobat kita, sanak saudara kita, keluarga kita yang mengatakan bahwa kita tidak perlu memiliki asuransi karena kita adalah keluarga yang mampu, keluarga yang sanggup untuk membiayai semua biaya-biaya seperti biaya rumah sakit, biaya meninggal, dan sebagainya. Namun apakah itu benar? Mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Yang namanya sanggup adalah orang-orang ataupun keluarga-keluarga yang mungkin memiliki aset seperti rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang sanggup. Sanggup ini bisa dari yang middle class ataupun kelas menengah hingga yang kelas atas yang sangat-sangat kaya sekali. Namun pertanyaannya adalah apakah benar orang-orang seperti ini, orang-orang yang sanggup, punya tabungan banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak, tidak butuh asuransi? Misalnya nih, sobat pintar adalah bos rental mobil. Apakah benar tidak butuh yang namanya asuransi? Perlu saya ingatkan kembali bahwa yang namanya asuransi adalah satu-satunya instrumen keuangan yang bisa dipindah tangankan ke ahli waris kita paling cepat, paling singkat prosesnya dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Misalnya aset mobil, rumah, tanah, bangunan, dan sebagainya. Ya kecuali sobat pintar, aset-asetnya semua disimpan di bawah bantal. Itu ya ceritanya lain. Tapi saya yakin sobat pintar kan semua sudah pada simpan di safe deposit box, sudah pada disimpan di tempat-tempat aman lainnya, sehingga aset-aset sobat pintar tidak dengan mudah bisa diakses oleh sembarang orang. Sehingga hal ini menjadikan asuransi adalah satu-satunya solusi, satu-satunya instrumen keuangan yang bisa dipindah tangankan ke ahli waris kita. Namun tentunya di asuransi namanya bukan ahli waris, namanya adalah penerima manfaat. Yang mana penerima manfaat ini bisa menerima manfaat asuransi kita seketika kita meninggal, dan mereka adalah orang-orang yang sudah ditunjuk dengan proporsi yang sudah kita tentukan di awal pula. Jadi contohnya nih, sobat pintar punya 3 anak. Kalau misalnya nih kita memberikan manfaat asuransi ini sama rata, jadi tinggal kita tuliskan di polisnya bahwa kita memberikannya sama rata. Yang artinya si 3 anak ini tidak perlu ribut-ributan, tidak perlu berkelahi, tidak perlu cekcok hanya untuk mengambil manfaat asuransi. Karena memang sudah ditentukan sejak awal, yang sudah ditulis di dalam buku polis juga. Lalu mengapa saya bisa katakan asuransi paling cepat? Memang banyak orang mengatakan bahwa wah, klaim asuransi harus beberapa minggu. Kalau memang misalnya sobat pintar yang memiliki banyak uang kas, jadi ceritanya keluarga kita memiliki uang juga di rekening mereka. Kalau itu ya mungkin asuransi bisa menjadi hal kedua yang mungkin menolong mereka. Namun banyak juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan yang mana mereka tidak memiliki banyak uang tunai untuk kehidupan mereka. Sehingga ini menjadikan masalah bagi para keluarga yang ditinggalkan. Nah, di Indonesia ada banyak sekali perusahaan asuransi yang mulai menawarkan pelayanan lebih baik dengan fasilitas yang namanya Claim Express, di mana sobat pintar bisa mencairkan manfaat asuransi dalam kurun waktu 5 hari kerja. Jadi dalam 1 minggu, klaim yang kita ajukan itu akan cair dalam bentuk uang ke rekening si penerima manfaat dalam waktu 5 hari. Jadi cepat banget. Sehingga tentunya ini bisa menjadi hal yang sangat membantu bagi keluarga, terutama ketika ditimpa musibah seperti itu. Lalu kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah orang-orang yang sudah sanggup ini masih butuh asuransi? Mari kita mulai buka satu persatu. Yang pertama, orang-orang yang sanggup dan orang-orang yang kaya ataupun sangat mampu ini biasanya cenderung memiliki biaya hidup yang cukup tinggi. Artinya apabila orang-orang yang ditinggalkan tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka, tentunya ini akan menjadi masalah yang besar, di mana ada kemungkinan besar keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan ini bisa saja dicari-cari oleh rekan usahanya, oleh orang-orang yang diutangi, dan sebagainya. Dan tentunya asuransi bisa menjadi solusi agar bisa cepat melunasi hal-hal tersebut dan membiayai kehidupannya. Hal yang kedua yang menurut saya sangat penting adalah mungkin banyak sobat pintar yang memiliki banyak rumah, banyak mobil, banyak bangunan, banyak tanah, dan sebagainya. Dan mungkin banyak sobat pintar yang tidak tahu bahwa aset-aset tersebut apabila hendak dipindah tangankan, dibutuhkan prosedur dan dibutuhkan yang namanya biaya. Yang namanya prosedur ini sangat variatif, dari yang singkat mungkin beberapa bulan hingga yang puluhan tahun juga ada. Terutama kalau misalnya yang ditinggalkan terjadi cekcok
akibat pembagian harta ini. Ada loh di Indonesia yang punya kasus seperti ini, yang sudah diurus dari tahun 90-an dan masih belum beres sampai hari ini. Namun kita nggak akan bahas durasinya, anggap saja semuanya normal, semuanya baik-baik saja, semuanya rukun-rukun saja. Katakan itu dibutuhkan beberapa bulan. Dan selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dan biaya ini berapa banyak? Mungkin banyak di antara sobat pintar yang sudah memiliki banyak aset, banyak mobil, banyak rumah, banyak tanah, dan sebagainya. Dan banyak mungkin di antara sobat pintar yang melupakan bahwa adanya biaya-biaya ketika kita memindahkan aset ini ke keluarga kita ataupun ke orang lain. Misalnya nih, contoh kalau untuk kendaraan bermotor, ada bea balik nama yaitu sebanyak 1% dari nilai kendaraannya. Dan bukan hanya itu saja, sebenarnya ada biaya lain-lainnya yang akan ditambahkan di biaya ketika kita memindahkan aset ini. Contoh yang kedua adalah yang tidak kalah populernya, yaitu bea balik nama atas properti, rumah, bangunan, tanah, dan sebagainya. Memang hanya 1%. Tapi di samping itu ada biaya lain yang dinamakan dengan BPHTB, yaitu biaya penggantian hak atas tanah dan bangunan, yang mana ini berkisar antara 1 hingga 5%, yang mana ini sangat tergantung dengan wilayahnya ataupun provinsinya, karena BPHTB tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Cuman setahu saya rata-rata berada di kisaran angka 5%. Sehingga semakin banyak aset yang kita miliki, cenderung akan semakin banyak pula biaya yang akan dikenakan ketika kita mewariskan aset-aset ini. Mungkin sobat pintar juga tidak jarang mendengar bahwa ahli waris banyak yang tidak sanggup untuk mengganti nama dari aset ini, dikarenakan ketiadaan biaya yang tidak direncanakan sebelum ditinggalkan keluarganya. Mungkin banyak di antara sobat pintar yang berpikir, toh saya sanggup, toh saya kaya, kenapa saya harus beli asuransi untuk bayar biaya itu? Sederhananya begini, kalau yang namanya penggantian nama, kalau kita melihat sistem administrasinya, kasarnya hanya ganti nama, stempel, selesai gitu loh. Dan kalau misalnya kita bisa menghindari tidak membayar biaya itu, namun aset tetap berubah namanya, bukannya lebih baik? Coba sobat pintar pikir-pikir, apakah lebih bagus kita bayar sendiri dan uang kita berkurang, atau kita bayar pakai uang asuransi dan uang kita tidak berkurang? Loh, mungkin muncul pertanyaan lain. Chris, saya bayar asuransi kan uang saya hilang. Makanya ada yang namanya back end unit link yang sudah pernah saya jelaskan di episode-episode sebelumnya, di mana back end unit link kemungkinan uang kita hilang ataupun berkurang itu akan sangat kecil dikarenakan tiadanya biaya akuisisi. Sehingga seketika kita membayar premi kita, dana kita kan langsung diinvestasikan setelah dikurangi biaya-biayanya. Dan kalau investasi yang kita masukkan adalah investasi yang lumayan baik, dalam artian kalau misalnya kita membeli unit yang kondisi investasinya cenderung stabil dan bertumbuh setiap tahunnya, maka mudah-mudahan uang kita tidak berkurang. Pertanyaannya adalah, saya harus beli BN Unit Link berapa banyak? Sederhananya adalah, perkirakan biaya yang terkena apabila kita harus mengganti nama dari seluruh aset yang kita miliki, lalu beli sebanyak itu. Mungkin muncul pertanyaan lainnya, Chris, harga rumah kan naik, memang harga mobil turun sih. Tapi dengan kenaikan harga rumah, berarti kan BBN saya dan BPHTB saya naik. Benar, nggak salah. Makanya kalau bisa kita beli sedikit lebih banyak dan kita manfaatkan pertumbuhan yang ada. Jadi uang kita tidak berkurang, dan di sisi lain apabila terjadi biaya tersebut, BBN dan BPHTB, maka keluarga kita sudah aman. Dan tentunya aset kita tidak berisiko menjadi aset tidak bertuan alias aset yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sebelum saya jelaskan sedikit mengenai aset tak bertuan, kasih like-nya dulu dong. Aset tak bertuan ini sendiri adalah aset yang tidak dimiliki oleh siapapun, dalam artian orangnya sudah tiada atau orangnya tidak terlacak dan sebagainya. Dan kalau tidak salah nih, tolong dikoreksi ya sobat pintar, koreksinya di kolom komentar saja. Aset tidak bertuan apabila sudah ditinggalkan bertahun-tahun, maka aset ini berhak diambil kembali oleh negara. Jadi tentunya sobat pintar kan nggak mau nih asetnya diambil kembali oleh negara. Pastinya sobat pintar kan ingin kalau misalnya kita sudah kerja keras, aset yang kita dapatkan akan diwariskan ke keluarga kita. Walaupun mungkin nggak semua nih yang akan kita wariskan. Mungkin sebagiannya kita berikan ke sosial ataupun untuk sumbangan ke keagamaan. Yang pastinya kan sobat pintar ingin legacy ataupun warisannya ini
bisa menjadi manfaat ataupun nilai tambah bagi orang lain, baik orang yang ditinggalkan ataupun orang yang di sekitar kita. Jadi kesimpulannya, apakah kita butuh asuransi kalau kita kaya ataupun sanggup? Sobat Pintar jawab sendiri. Sobat Pintar tinggal pilih, mau bayar biaya tersebut dan uang kita berkurang, atau tidak bayar biaya tersebut dan uang kita tidak berkurang. Kalau misalnya Sobat Pintar sudah memilih, tulis juga dong di kolom komentar enaknya yang mana. Itu saja dari episode saya hari ini. See you in the next episode. Bye-bye.